Bagaimana menghargai orang lain? Itu pembelajaran yang tidak bisa ditempuh dengan hanya pengetahuan 1 tambah 1 berapa, CO2, apa segala macam, X kuadrat, nggak akan ada di situ. Tapi bagaimana menghargai orang lain? Itu pembelajaran yang sangat elementer, sangat basic. Ini contoh mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, yang terakhir adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya. Merasakan apa itu damai, apa keindahan. Ya. Bukan ketika ditangkap polisi, Pak, damai itu indah, Pak. Bukan itu, ya. Ya, bukan damai itu indah tuh ditangkap polisi, tilang, kasih uang, bukan itu. Semoga kita bangsa Indonesia selamanya tidak diganggu dengan teroris-teroris yang maaf ya Bapak menggunakan kata agak kasar, teroris-teroris yang biadab, ya, yang mengorbankan dirinya sendiri untuk yang penting bisa membunuh orang lain, mengacaukan, dan segala macam. Stop di masa pandemi ini dan seterusnya, udahlah, nggak ada istilah teroris. Itu adalah tujuan dari pembangunan nasional Indonesia yang kalau kita lihat satu persatu ABCD itu bahwa sejahtera itu ini kata kuncinya. Lahir batin, adil dan merata, dan adil dan makmur. Ya, itu makna Pancasila. Sekarang baru masuk kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Anakku sekalian, Pak Fajar itu kelahiran tahun 1974. Kemudian Pak Fajar masuk kuliah itu 92. Saya ngambil kebetulan pada saat itu dapat yang namanya SNMPTN. Ya. Saya dapat di UNSUD Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Puji Tuhan ya, walaupun ya universitas kata orang sih kecil tapi perguruan tinggi negeri lumayan. Saya ngambil Fakultas Hukum. Saya lulus tahun 1997. Ya, kemudian saya langsung bekerja di Jakarta. Di Jakarta tahun 97 itu sudah mulai hangat ya. Hangat banget. Udah mulai panas gitu. Demo banyak banget. Bapak pada saat kuliah pun masih sudah demo itu sudah sangat terasa. Suatu hari di tahun 98 saya berangkat kerja pada saat itu naik motor. Saya bekerja naik motor pagi-pagi. Saya memang seperti sampai sekarang pun saya sudah punya kebiasaan dari dulu ya. Saya berangkat pagi-pagi jam 5 dari rumah, persis di perempatan lampu merah Pasar Cengkareng. Saya dikagetkan oleh banyak truk lewat, dan satu truk itu bisa membawa rombongan ya mungkin 20 orangan dengan membawa senjata tajam. Banyaknya luar biasa. Banyak banget. Itu luar biasa, banyaknya luar biasa. Saya nggak punya pikiran apa-apa, paling itu hanya tawuran. Truk itu adalah sekitar 20-an truk ya, lebih mungkin ya. Banyak. Sampai ini saya sampai di kantor, saya kerja bla bla bla, di tengah-tengah ya sekitar jam 11-an saya ditelepon oleh kakak saya polisi ya. Jar, kamu pulang sekarang. Pulang kemana? Ya pulang. Pulang ke rumah, bukan pulang ke Jawa, kamu pulang ke rumah, ke Cengkareng sekarang. Terus semua
dompet kamu tinggalkan, kamu ambil uang saja. Saya bawa uang, betul. Dan terus STNK dan segala macam, enggak usah dibawa, SIM STNK enggak usah dibawa. Kemudian kamu masuk jalan tol. Kamu masuk jalan tol. Kebayang, saya naik motor disuruh masuk jalan tol. Kebayang kan? Maksudnya apa, Mas? Pokoknya ikutin perintah saya. Kamu masuk, kamu pulang, naik motor, keluarkan semuanya, apa identitas kamu, kemudian kamu bawa uang secukupnya, dan kamu masuk tol. Saya tunggu kamu di depan gedung DPR. Akhirnya saya keluar, saya tunggu betul, di situ ada kakak saya. Kakak saya terus, kamu masuk tol, kamu masuk ke tol, nanti kamu keluarnya di keluar bandara, sebelum bandara kamu keluar tol. Astagfirullahaladzim, anakku sekalian, bagaimana rasanya saya naik motor di jalan tol, dan betul saya melihat banyak sekali, apa ya namanya ya, saya jujur aja trauma kalau bercerita tentang ini, tapi nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan kerusuhan Mei 98. Saya adalah saksi yang masih hidup. Bagaimana gedung dibakar, banyak orang yang mati. Di daerah Cengkareng mana Ramayana, Cengkareng Ramayana itu, di pasar Cengkareng itu ada banyak pengunjung yang masuk ke Ramayana, kemudian dari bawah ditutup pintunya, nggak bisa keluar, kemudian di bawah dibakar. Itu yang namanya orang lompat dari gedung lantai berapa, banyak mata, orang bruk, udah luar biasa. Bahkan saya melihat bagaimana orang dibunuh di pinggir jalan. Maaf ya Bapak, minta maaf. Bagaimana ada orang yang minta maaf, diperkosa di pinggir jalan. Saat itu adalah saat yang paling menegangkan dan mengerikan buat saya, dan bagi kehidupan saya. Ya. Saya namanya doa itu, Bapak kami terus salam Maria, terus panjang jalan. Karena rasa takut yang luar biasa, ya. Ada yang namanya bunyi desingan peluru, tartor, udah luar biasa itu. Ya, sampainya keluar tol, di situ saya dicegat, kemudian helm saya ditanyain. Siapa namamu? Saya namanya Fajar, agamamu apa? Segala macam. Kemudian saya lolos sampai ke rumah. Itu membuat saya trauma yang luar biasa. Anakku sekalian, Mei 98, Canggih kamu kelahiran tahun berapa, Canggih? 2005, Pak. Oh, jauh banget ya. Tapi kamu pernah dengar, Cang, tentang kerusuhan Mei 98 pernah dengar? Pernah. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Oke, thank you. Yang jadi korban itu siapa? Yang jadi korban mayoritas adalah orang Tionghoa. Ya, yang jadi korban mereka. Maka kalau tadi saya menjelaskan tentang melindungi segenap bangsa Indonesia, damai. Ini di tahun 98 nggak ada namanya damai sama sekali. Orang-orang Tionghoa baik, orang Tionghoa banyak banget yang keluar dari Indonesia, pindah menjadi warga negara asing. Australia, Singapura, Malaysia, Amerika, banyak. Kenapa? Mereka tidak nyaman dan merasa tidak aman tinggal di Indonesia. Bisa bayangkan bagaimana orang matanya dicungkil di pinggir jalan. Orang, minta maaf kembali lagi. Orang diperkosa di pinggir jalan. Dan saya melihat, benar-benar melihat. Orang jarah, orang banyak bawa. Itu di depan rumah kakak saya tinggal sama kakak saya. Itu namanya orang, Pak Bambang, titip kulkas, Pak Bambang titip TV, Pak Bambang titip ini, Pak. Kakak saya Pak Bambang. Pak Bambang titip ini, barang yang namanya barang jarahan banyak banget, benar-benar banyaknya luar biasa.